Permasalahan yang muncul di kehidupan masyarakat pada masa pandemi ini adalah kurang pahamnya masyarakat akan arti social distancing, di mana social distancing merupakan salah satu langkah dalam pencegahan penularan COVID-19. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa virus corona dapat menempel pada permukaan benda mati dan juga dapat berterbangan di udara, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menghilangkan virus tersebut dari permukaan benda tersebut secara alamiah. Seringnya bergantian dalam proses pemegangan gagang keran air, sabun cuci tangan, ataupun hand sanitizer membuat tim KKN Untidar disiplin teknik elektro berencana untuk melakukan edukasi terkait teknologi pencegahan penularan COVID-19. Untuk lebih lengkapnya bisa disimak pada ulasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Kristianto dari jurusan Teknik Elektro Universitas Tidar, dari tim KKNT kelompok 50 Universitas Tidar tahun 2021. Di sini saya akan memaparkan mengenai apa itu COVID dan bagaimana pencegahannya, serta penerapan teknologi dalam langkah pencegahan penularan COVID-19. Namun sebelum memasuki pembahasan ke penerapan teknologi dalam proses pencegahan penularan COVID-19, terlebih dahulu akan saya coba ulas sedikit mengenai apa itu COVID-19 dan bagaimana proses pencegahannya. Jadi COVID-19 itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang bernama SARS-CoV-2 atau seringkali disebut virus corona, di mana virus corona ini merupakan keluarga virus yang sangat besar yang ada di dunia ini. Virus ini dapat menginfeksi hewan dan juga manusia, hewan seperti kucing dan juga anjing, yang menular kepada manusia seperti yang terjadi pada penyakit COVID-19 saat ini. Nah, sampai saat ini, per tanggal 10 Agustus tahun 2021 sendiri di Indonesia telah terdapat sekitar 3.686.740 kasus yang telah ditemukan, dengan total yang meninggal dunia sebanyak 108.571, dengan total sembuh sebanyak 3.129.661. Hal ini menjadi keprihatinan bagi kita semua atas banyaknya kasus penyakit COVID-19 ini. Nah, kemudian bentuk virus corona bisa terlihat pada gambar sebelah kiri. Itu secara umum bentuk virus corona seperti itu, di mana virus corona ini memiliki ukuran yang sangat kecil, sekitar 400-500 mikrometer, sehingga tidak dapat dilihat oleh mata manusia secara kasat mata, di mana untuk melihatnya kita memerlukan bantuan alat yang disebut dengan mikroskop. Kemudian pada sebelah kanan terlihat struktur dari virus corona sendiri, di mana terdapat beberapa bagian utama pada virus tersebut, antara lain adalah glikoprotein membran, nukleokapsid, spike protein, protein amplop, lipid bilayer, dan juga RNA. Kemudian alasan mengapa sih kita itu bisa tertular? Secara umum terdapat banyak alasan mengapa manusia itu dapat tertular penyakit COVID-19. Mohon gambaran besarnya, yang pertama adalah karena COVID-19 ini merupakan penyakit jenis baru di mana kekebalan tubuh manusia tidak cukup dalam menahan virus SARS-CoV ini. Kemudian yang kedua, kurang patuhnya masyarakat terhadap pemerintah atas anjuran protokol kesehatan seperti mencuci tangan, terus jaga jarak, social distancing, dan lain sebagainya. Penularan penyakit COVID-19 ini dapat melalui tetesan kecil atau droplet yang keluar dari hidung ataupun mulut pada saat batuk ataupun bersin, di mana ketika droplet tersebut kemudian jatuh pada permukaan suatu benda di sekitarnya sehingga permukaan tersebut terkontaminasi. Kemudian ada orang yang menyentuh permukaan tersebut, selanjutnya menyentuh bagian tubuh seperti mata, hidung, ataupun mulut, maka
orang tersebut dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita COVID-19 ini. Itulah sebabnya mengapa kita penting menjaga jarak hingga kurang lebih 1-2 meter dari orang-orang yang sakit. Kemudian, siapa yang paling rentan dalam menghadapi atau dalam mencegah penyakit COVID ini? Jadi yang paling rentan terkena virus COVID-19 ini adalah orang lanjut usia dan juga orang yang memiliki penyakit kronis atau penyakit bawaan seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, diabetes, dan lain sebagainya. Namun jangan khawatir bahwa penyakit ini sebanyak 98% orang yang terinfeksi COVID-19 ini dapat sembuh. Mari kita jaga anggota keluarga kita yang rentan terhadap penyakit COVID ini untuk tetap tinggal di rumah, selalu menjaga kesehatan, selalu memastikan mengonsumsi makanan yang sehat, obat rutin dikonsumsi, serta jaga jarak jika anggota keluarga yang muda ada yang sakit. Mengingat rentannya orang lanjut usia. Kemudian, bagaimana cara penularan COVID-19 serta bagaimana gejalanya? Jadi secara umum, gejala yang ditimbulkan dari serangan penyakit COVID-19 ini antara lain ada batuk, pilek, sakit tenggorokan, letih, lesu, demam lebih dari 38 derajat Celcius, serta sesak nafas. Itu gejala yang paling umum. Namun ada juga orang yang terkena penyakit COVID-19 tanpa adanya gejala. Kemudian penularan dari COVID-19 ini bisa melalui kontak erat seperti cium tangan, jabat tangan, dan lain sebagainya. Kemudian melalui droplet atau percikan ketika orang sedang batuk ataupun bersin. Kemudian menyentuh benda yang terkontaminasi virus COVID-19 ini. Di mana virus COVID-19 ini dapat bertahan pada permukaan benda mati selama berjam-jam ataupun berhari-hari. Setelah kita mengetahui gejala-gejala dari penyakit COVID-19 serta bagaimana penularannya, selanjutnya bisa dilihat bagaimana cara pencegahan penularan COVID-19. Hal yang paling utama adalah tetap berdiam diri di rumah, tidak berada dalam keramaian ataupun kerumunan. Kemudian selalu menggunakan masker ketika berpergian, baik kita dalam keadaan sehat maupun sakit. Kemudian selalu menjaga jarak aman sekitar 1-2 meter jika kita itu harus terpaksa keluar rumah, di mana kita tidak boleh berdekatan dengan orang lain. Kemudian selalu rutin mandi setelah berpergian, karena mandi ini dapat membunuh virus corona yang ada di permukaan tubuh. Kemudian dianjurkan untuk selalu rajin cuci tangan, karena virus ini akan mati ketika kita mencuci tangan dengan sabun minimal selama 20 detik. Ya, ini bisa terlihat ilustrasi pada gambar bahwa ini merupakan hal yang sering terjadi di kalangan masyarakat pada masa pandemi ini, di mana kita selalu mencuci tangan pada wastafel umum, di mana tanpa kita sadari bisa saja keran yang terdapat pada wastafel tersebut permukaannya telah terkontaminasi dengan virus COVID-19. Hal ini karena kita tidak bisa melihat secara kasat mata apakah keran tersebut telah terkontaminasi atau tidak, maka perlu adanya solusi untuk mengatasi hal tersebut. Solusinya adalah dengan memanfaatkan teknologi, di mana kita tahu bahwa teknologi saat ini telah berkembang pesat, di mana dapat mempermudah pekerjaan manusia, baik dalam segi ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Apa itu teknologi? Teknologi adalah alat, mesin, cara, proses, ataupun kegiatan apapun yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam permasalahan yang ada bahwa saat ini mayoritas masyarakat dalam mencuci tangan masih menggunakan media manual,
seperti terlihat pada gambar sebelah kiri, di mana ada ember dan juga keran. Ketika kita akan mencuci tangan, maka kita terlebih dahulu akan menekan keran. Tanpa kita sadari, mungkin saja telah terkontaminasi dengan virus COVID-19. Maka dengan teknologi bisa menjadi solusi bahwa kita bisa membuat alat cuci tangan otomatis, di mana kita tidak perlu menekan keran untuk dapat mengalirkan air dari bak penampungan. Dimana ketika kita menggunakan teknologi, air otomatis akan keluar jika tangan kita telah terdeteksi oleh perangkat yang disebut dengan sensor. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara membuatnya, bisa disimak penjelasan video berikut ini. Dalam proses pembuatan alat cuci tangan otomatis diperlukan beberapa alat dan bahan, antara lain sensor ultrasonic HC SR04 sebagai pendeteksi objek, Arduino Nano sebagai microcontroller atau pengolah data dari inputan, relay 1 channel berfungsi sebagai switch untuk menghidupkan pompa, pompa DC 12 volt dengan tekanan 80 PSI atau 5,5 bar yang berfungsi untuk mengalirkan air, ada regulator tegangan 7805 yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari 12 volt ke 5 volt, ada kapasitor elektrolit yang berfungsi untuk filter tegangan, dan ada kabel penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan komponen satu sama lain. Kemudian terdapat peralatan tambahan dalam proses pembuatannya, solder yang berfungsi untuk menyolder komponen, ada PCB yang berfungsi untuk tempat peletakan komponen, ada kabel penghubung yang berfungsi untuk mengalirkan sumber tegangan dari stop kontak, serta ada terminal blok yang berfungsi sebagai pin output. Dalam proses pembuatan kerangka alat cuci tangan otomatis diperlukan beberapa bahan. Di antaranya ini ada kayu busuk dengan ukuran panjang 80 cm sebanyak 4 buah. Kemudian ada kayu busuk yang telah disusun membentuk kotak seperti ini dengan ukuran 35 x 30 cm. Kemudian alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan kerangka antara lain adalah ada gergaji, kemudian ada penggaris siku, kemudian ada meteran, ada palu, dan juga ada beberapa buah paku.
Setelah proses pembuatan kerangka selesai, selanjutnya dilakukan pengecatan terhadap kerangka yang telah dibuat. Di sini saya menggunakan cat berwarna hitam. Oke, langsung saja kita cek. Sudah. Ini merupakan PCB yang telah dicetak layoutnya, ya, dimana tadi sudah disetrika dan juga dibersihkan kertasnya. Setelah PCB dicetak, kemudian PCB dilarutkan dalam larutan HCl dan H2SO4 ditambahkan dengan sedikit air, kemudian digoyang-goyangkan sampai jalur PCB-nya larut yang tidak tertutup oleh tinta. Sudah terlihat bahwa PCB yang tidak tertutup oleh tinta sudah larut. Kemudian setelah itu tinta ini akan dibersihkan dengan menggunakan thinner ataupun bensin. Ya, ini hasil dari PCB yang telah dibersihkan. Selanjutnya ini dibor menggunakan bor tangan ataupun bor duduk untuk tempat peletakan komponennya. Ya, setelah dilakukan pengeboran, kemudian dilakukan peletakan komponen pada PCB yang telah dibuat. Setelah dilakukan pemasangan komponen, di sini komponen belum disolder ya. Jadi langkah selanjutnya yang dilakukan adalah proses penyolderan supaya komponen dapat terhubung dengan erat. Oke, mari kita lakukan proses penyolderan komponen. Ini merupakan hasil dari sistem kontrol yang telah dibuat. Selanjutnya bisa dilakukan dengan penguploadan program ke dalam microcontroller Arduino Nano dan juga uji coba. Setelah dilakukan penyolderan pada masing-masing komponen, selanjutnya sistem kontrol ini di packaging atau dikemas dengan menggunakan box universal. Ini ya nanti ya. Setelah perakitan sistem kontrol jadi, selanjutnya sistem kontrol ditempelkan pada kerangka dari alat cuci tangan otomatis. Ini merupakan penampakan dari alat cuci tangan otomatis. Ini sudah bisa digunakan, di mana pada bagian bawah ini merupakan penampungan. Saya menggunakan galon, kemudian nanti air akan dipompa naik ke atas menuju wastafel.
Cara kerjanya ketika kita dekatkan jarak kurang lebih 15 cm, maka pompa akan menyala dan air bisa dialirkan. Nah, itu merupakan sensor dari ultrasoniknya atau mendeteksi objeknya. Cukup sekian.